misalkan bisa dengar suara aku, kita raise hand bareng-bareng. Halo semuanya. Hai. Oke, jadi malam ini, di malam libur ini ya, kita akan ngebahas mengenai impossible to impossible. Nah, dari topiknya aja menarik banget ya. Tinggal ditambahin tanda petik di atas, apostrof di atas tuh udah maknanya itu udah beda banget. Jadi membahas apa saja hal yang tadinya nggak mungkin, itu menjadi mungkin untuk terjadi. Nah, tapi sebelum kita sharing-sharing nih ya, melalui topik yang lebih jauh lagi, aku mau memperkenalkan diri dulu nih teman-teman. Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, karena aku mau selama sharing-sharing ini kita saling sayang semuanya, jadi aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Mutia Azara, tapi biasanya teman-teman manggil aku Mute. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di pertengahan acara mungkin mau manggil aku Kamute boleh banget. Nah, oke. Dan aku nggak sendirian nih teman-teman di sini. Aku ada bintang tamu yang nggak kalah kece-nya yang akan sharing pengalaman mengenai hal yang tadinya nggak mungkin menjadi memungkinkan. Oke, aku boleh sapa ya langsung. Halo, Karian. Halo, Mutia. Hai, apa kabar Kak? Baik, luar biasa. Oke, baik ya. Oke, Karian, tadi kan aku udah memperkenalkan diri nih, Mutia Zahra. Iya, aku mahasiswa ya teman-teman. Aku baru semester 4. Oke, kalau Karian gimana nih Karian? Boleh memperkenalkan diri Kak? Ya, halo semuanya, selamat malam. Semoga dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Namaku Rian Abraham Silalahi, biasa dipanggil Rian. Saat ini aku bekerja di Jakarta gitu, dan aku juga baru lulus kuliah tahun 2020 kemarin. Gitu sih, mungkin pengenalan singkatnya. Oke, nah dari biografinya kalian itu adalah alumni baru ya, fresh graduate berarti. Fresh graduate dari Fakultas Hukum, benar? Fakultas Hukum dan Komunikasi. Wow. Sempurna. Oke, ini menarik ya. Ini menarik ya. Dikarenakan Kak Rian ini salah satu alumni mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Komunikasi. Nah, ini aku mau ajak ngobrol sedikit nih ya. Boleh ya, Kak Rian ya? Boleh, Kita boleh dong. kulik sedikit. Oke. Ya. Kita mengenal ya dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Komunikasi yang mana kita tahu bahwasannya kedua fakultas tersebut itu sangat memperhatikan senjata. Ibaratnya senjata dalam kutip, senjata utamanya adalah public speaking. Seperti itu. Nah, apa sih kira-kira yang membuat kakak pada akhirnya bisa melawan rasa insecurity kakak untuk masuk ke dua fakultas yang memang senjatanya itu adalah public speaking. Seperti itu. Boleh Karian? Diceritakan dulu. Oke, awal mulanya kenapa aku memutuskan untuk masuk ke Fakultas Hukum gitu. Awal mulanya memang dariku pribadi kan, aku memang yang berketurunan suku Batak gitu ya. Kalau kita bicara tentang suku Batak itu pasti ya menjadi pengacara, jadi apa gitu loh. Jadi mungkin itu juga yang membuatku ingin gitu untuk masuk ke Fakultas Hukum. Jadi kayak udah dari rumah, dari lingkungan itu tuh sudah apa istilahnya mengarahkannya ke sana gitu loh. Jadi selama aku itu masuk Fakultas Hukum tahun 2016 dan baru lulus kemarin di tahun 2020 ini. Memang banyak sekali cerita ya kalau misalnya kita kaitkan dengan starter gitu yang mungkin nanti akan bisa kita sharing-sharing nih untuk soal pengalamanku gitu. Kayak gitu sih, Mutia. Halo? Suaraku ada nggak ya? Halo? Kayaknya yang ini yang lagi error kayaknya Mutia deh. Oh iya. Nge-freeze gitu. Okay. Cuma suaranya Rian kalau di aku aman kok. Oke, siap ada. Oke.
Jadi memang ada background dari keluarga ya, yang pada akhirnya menginspirasi. Kedengeran. Suara aku kedengeran dengan jelas, Kak? Mohon maaf. Oke, Iya, sekarang halo. kedengeran. Sekarang Oke, aku sudah ulangi sekali lagi. Halo, bisa dengar suara aku dengan jelas? bisa. Halo. Halo. Waduh nih. Koneksi doi ya. Mungkin ditunggu aja kali ya. Iya, oke. Oke, suara aku bisa terdengar dengan jelas. Masih agak Halo. macet Mutia. Oke, kalau sekarang mungkin aku ini ya boleh off cam dulu ya. Mungkin Iya. karena sinyal ini. Coba kalau aku off cam, kalau aku terdengar dengan jelas karena Iya. daripada aku di ghosting sama sinyal ya, teman-teman ya. Daripada aku di ghosting sama sinyal, Iya. jadi mendingan aku off cam aja deh. Oke, nah kayaknya juga ini sinyalnya nih insecure nih Kak sama pengalamannya kalian. Jadi mengghosting aku. Oke, kita balik nih. Wah, jadi terputus nih kita pembicaraan serunya. Oke, aku harap masih bisa seru ya, karena hari ini pengalaman dari kalian nih sangat membakar semangat teman-teman semua. Oke, tadi kan yang menjadikan latar belakang kakak untuk bisa semangat, oke, akhirnya gue mau nih masuk fakultas hukum dan masuk fakultas komunikasi dikarenakan adanya background dari orang tua. Ya. Rasa spesial yang di diri kakak itu menjadikan kakak untuk adanya penghambat pada saat itu, atau memang enggak gue pede nih gitu, pokoknya keluarga gue support ya gue pede gitu, boleh Kak? Ya, kalau pada saat itu sebenarnya tahun 2016 itu udah agak-agak lupa sih, tapi pada saat itu mungkin aku masih pede aja, soalnya memang sepertinya di saat itu aku belum terlalu memikirkan soal starter ini gitu mungkin. Tapi dalam perjalanan selama masa kuliah itu banyak sekali gitu yang memang mengharuskanku untuk presentasi, mengharuskanku untuk berbicara dengan dosen gitu kan, yang memang itu membutuhkan skill berbicara gitu, dan kayak gitu sih. Jadi mungkin pas awal-awal itu ya masih pede-pede aja, bisa lah gitu. Oke. Nah ini ada kaitannya juga nih Kak. Ada kaitannya juga nih Kak sama latar belakang Kakak untuk memasuki dunia perhukuman. Aku lebih mungkin coba pengen tanya untuk hukum dulu deh. Apa yang membuat Kakak pada akhirnya falling in love dengan dunia hukum? Apakah memang karena faktor keluarga aja? Oke, sebenarnya sebelum terlalu jauh ya, kan seperti yang aku bilang tadi, kan aku di Fakultas Hukum dan Komunikasi. Jadi memang di universitasku, di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang itu, memang fakultas hukumnya digabung gitu loh, digabung dengan program studi ilmu komunikasi. Tetapi yang aku pelajari tetap di ilmu hukum gitu. Cuman dia di dalam satu fakultas gitu. Kayak gitu ya. Nah, Oke. Apa nih? Apa yang membuat jatuh cinta pada akhirnya? ya, karena mungkin dariku pribadi itu aku selalu melihat, jiwaku itu selalu bergetar kalau ada ketidakadilan gitu ya. Maksudnya aku tumbuh di fakultas yang memang mempunyai semboyan itu mengkomunikasikan keadilan dan kemanusiaan.
Jadi mungkin selama 4 tahun aku di fakultas itu, faktor lingkungan juga yang bentukku untuk jatuh cinta dengan dunia hukum. Gitu sih. Oke, berarti tadi memang udah memang jatuh cinta, falling in love, terus juga memang ada background dari keluarga juga. Nah, oke, mulai masuk nih Kak. Ketika masuk ke dunia hukum, asik. Tegang nggak nih? Tegang nggak nih? Oke, ketika masuk ke dunia hukum ya. Ketika masuk ke dunia hukum ini gimana? First impression ya. Aku mau nanya dulu deh first impression. Oke, satu kata ketika masuk dunia hukum. Berat. Menarik ya guys, menarik banget. Coba teman-teman nggak bisa ngelihat ekspresi aku. Kalau tadi teman-teman lihat aku udah excited banget nih. Berat. Ya. Oke, udah menarik. Sesuai ekspektasi awal? Sesuai ekspektasi awal. Oke. Boleh deskripsiin dong Kak, beratnya itu gimana ya? Ya. Jadi pas aku di semester 1 ya, di kelas kayak kalau nggak salah hukum perdata deh kalau nggak salah. Jadi dosennya itu bilang bahwa senjatanya anak hukum itu ada di mulutnya, ada di cara bicaranya gitu. Langsung aku gitu dong, kayak alah anjir gitu kan. Kalau memang senjata anak hukum itu ada di mulutnya, aku kayaknya nggak bakal bisa sukses di sini gitu. Jadi pikiran itu masih terus menghantuiku tuh selama 1 semester, 2 semester gitu kan. Nah, di tahun 2017 di fakultasku itu ada lomba debat hukum gitu. Entah kenapa hal itu men-triggerku untuk ikut gitu loh. Jadi yang selama ini aku dihantui oleh kata yang tadi gitu, aku ingin mencoba untuk apa istilahnya menentangnya gitu loh, bahwa biarpun situasi dan kondisiku seperti ini, aku pasti tetap bisa gitu loh. Aku tetap dan aku harus bisa gitu. Jadi aku memutuskan, halo Rafli, ini sama nih anak hukum. Ya. Oke, lanjut. Jadi aku memutuskan untuk ikut lomba debat gitu, lomba debat hukum. Jadi itu ada sekitar 3 orang itu. Dan dalam proses debatnya itu memang starterku itu memang muncul, tetapi tidak separah yang tidak parah lah gitu. Tidak parah gitu. Nah, untuk teman-teman ketahui juga, starterku itu sebenarnya agak unik sih. Kenapa agak unik? Jadi gini, aku itu lebih parah ya, bisa dibilang ya. Lebih parah itu pada saat aku berbicara dengan 1 atau 2 orang gitu. Jadi misalkan lagi nongkrong di kafe, atau misalkan lagi nongkrong aja gitu, ya itu gagap itu sering muncul gitu. Tetapi pada saat presentasi itu dan pada saat berdebat itu rasa aku itu agak lebih kurang gitu. Enggak hilang, tapi agak lebih kurang dibandingkan dengan aku ngomong dengan 1 sampai 2 orang gitu. Misalkan aku ngomong sama orang tuaku, ya itu biasanya aku gagap banget. Nggak tahu kenapa. Nah, jadi singkat cerita di 2017 itu aku berhasil juara 3 gitu. Mungkin orang starter gitu kan, starter yang dimana banyak yang beranggapan dia itu susah bicara, tapi bisa
bisa menang gitu kan, bisa menang. Ini Oke. Oke, Kak Rian sebentar. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman selain moderator dan pembicara untuk di-mute dulu ya mic-nya karena kan kita mau dengar-dengar sama-sama cerita dari Kak Rian seperti itu. Nah, oke Kak Rian, gimana? Masih ada yang mau lanjut? Aku mau nanya lagi nih, nggak sabar untuk Oke. mengulik lagi. dikit lagi. Jadi di debat tahun Boleh. di debat tahun 2017 itu aku berhasil juara 3 dan itu berhasil men-triggerku bahwa biarpun aku starter gitu, tapi juga aku bisa dalam tanda kutip mengalahkan orang yang biasa, maksudnya orang yang non-starter gitu dalam lomba debat hukum. Jadi hal itu hal yang men-triggerku sampai sekarang untuk tetap survive gitu loh. Gitu sih. Dan mungkin nanti akan aku ceritakan lagi pengalamanku yang berikutnya ya. Udah Mutia. Wow, keren banget. Boleh nggak sih, ini kan ada fitur tepuk tangan ya. Boleh dong teman-teman kasih fitur tepuk tangan ke Karian. Oke, yeay. Gitu. Boleh ya? Oke, udah ada nih yang ngasih. Ada dong yang lain. Wow, banyak loh. Ini kalau misalkan acaranya offline, udah rame ini dengan tepuk tangan Karian. Oke, ya. Nah, tadi kan menang lomba debat dan segala macamnya, dan Kak Rian ini memang sangat ambisius ya kalau misalkan dilihat dari ceritanya, terus juga memang berusaha untuk survive dan segala macamnya. Tapi nih Kak, aku sebelum mau membahas mengenai lebih jauh dari prestasi yang Kak Rian capai, boleh nggak sih Kak sharing satu hal kejadian pas kuliah yang bikin Kakak tuh sampai sekarang tuh keinget gitu, kayak oke, inilah yang men-trigger gue untuk gue bisa strong survive sampai mencetak banyak prestasi gitu. Yang bikin mungkin rada gak enak, bukan rada kali ya, udah gak enak banget kayaknya kalau misalkan masih diinget nih sampai sekarang. Boleh Kak sharing? Oke, satu hal mungkin yang aku sampai sekarang masih ingat gitu ya. Sekilas mungkin hal ini hal yang simpel gitu mungkin ya. Jadi memang aku tuh pribadi yang bisa dibilang selalu mencoba untuk bukan ke menentang sih, lebih ke mempertanyakan gitu, lebih ke mempertanyakan sesuatu gitu loh, gitu kan. Jadi apapun yang ada di kepalaku sebisa mungkin akan aku keluarkan gitu loh. Jadi untuk pengalamannya sebenarnya mungkin di sini ya yang sudah kuliah gitu kan. Pasti pada saat kita di kelas dan pada saat udah mau pulang gitu misalnya, terus kan pasti ada dosen yang nanya gitu kan, apakah ada yang mau ditanyakan gitu kan. Nah, di momen itu di kepalaku tuh sangat banyak yang ingin aku tanyakan, banyak banget hal yang memang belum aku mengerti gitu untuk pada saat kelas itu, banyak banget. Tapi ketika aku mikir kalau misalnya aku nanya terus gagapku muncul, terus aku menjadi pusat perhatian dan dijadikan lelucon, wah itu parah banget sih gitu. Jadi banyak momen seperti itu, banyak kesempatan yang dimana aku bisa menanyakan sesuatu, tapi aku urungkan gitu ya, aku urungkan karena aku malu untuk nanti misalnya aku bertanya, ntar aku diketawain gitu loh. Jadi mungkin itu, dan itu kejadiannya berulang-ulang, nggak cuma satu kali gitu. Tapi makin kesini aku bilang dan aku ingin merubah mindsetku, seharusnya
mereka itu mendengar hal yang mau aku sampaikan itu apa gitu, bukan bagaimana cara aku menyampaikannya. Jadi fokuslah pada sesuatu yang ingin aku bilang, bukan bagaimana caraku atau bagaimana cara bicaraku untuk menyampaikan sesuatu itu. Jadi mindset itu yang aku coba tanamin sampai sekarang untuk bisa men-triggerku untuk semangat terus gitu loh. Itu sih, Mutia. Oke, keren banget loh. Karena nggak semua orang punya pemikiran gimana gue cara penyampaiannya segala macamnya gitu. Karena kita coba aja dulu. Nah, ini yang keren nih, yang aku tangkap dari pemikirannya Karian ini. Aku salut banget ya dari dengernya. Oke, nah tapi kalau misalkan aku boleh tahu ya Kak, memang sebelumnya pernah ada kejadian yang membuat kakak secara mental itu menjadi down sampai memiliki rasa ketakutan dan pemikiran, aduh kalau misalkan gue nanya nih takut banget gue diketawain, jadi bahan omongan, jadi bahan bercandaan gitu. Apa pernah Kak? Jadi adanya traumatik secara bersalah gitu. Sebenarnya kalau kejadian traumatik enggak pernah sih. Cuman mungkin karena memang aku orangnya tuh sering memikirkan sesuatu secara berlebihan gitu ya. Jadi overthinking ya, Bu. overthinking gitu aku. Jadi ya itu hal itu terus menghantuiku gitu loh. Jadi kadang-kadang juga membuat aku down. Ya kayak gitu sih, naik turun jadinya gitu. Kita sama loh BTW, overthinking. Dan aku tahu banget ternyata tuh gak enak banget, ya nggak sih? Kayaknya teman-teman nih ada sesi tanya jawab nih, kalau misalkan emang mau yang sharing aja ya teman-teman ya. Yeah. Kalau misalkan sharing kok kayak, aduh gue nggak pede nih public speaking depan teman-teman dan segala macamnya karena overthinking gitu, itu boleh banget. Karena sejujurnya aku dan Karian adalah tipikal orang yang overthinking, jadi mungkin aku bisa sharing. Walaupun aku juga belum bisa ya untuk menanganinya. Tapi setidaknya aku bisa untuk men-sharing pengalaman aku dan Karian mengenai pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Oke, tadi kan sudah dibahas ya mengenai adanya ketakutan, lalu adanya pemikiran-pemikiran negatif, lalu juga sudah disebutkan juga track record mengenai prestasi, menang lomba, dan segala macamnya yang itu memang tidak mudah untuk dicapai Karian seperti itu dengan segala hal yang mungkin tidak dimiliki oleh Karian. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Kak, ada nggak sih strategi untuk survive di Fakultas Hukum yang memang notabene tadi Kakak bilang di awal senjatanya itu adalah mulut, public speaking, ataukah memang ada cara-cara tersendiri Karian untuk oke, gue 5 menit latihan depan kaca ngomong segala macam, terus atau gue mau ikut komunitas ini gitu, atau mengikuti ISC ini nih salah satu juga bentuk dari strategi survive-nya Karian. Boleh Karian di-sharing? Oke, strategi untuk survive sebenarnya kita mau nggak mau kita harus men-challenge diri kita terus-menerus gitu. Jadi di saat ada kesempatan apapun itu kita harus mau untuk berkontribusi di hal itu. Misalnya aku tuh di kuliah juga 2 kali ikut organisasi mahasiswa. Satu dalam lingkup universitas, satu dalam lingkup fakultas. Dan kenapa hal itu mengapa aku memutuskan untuk ikut itu ya karena kembali lagi untuk men-challenge starterku gitu. Bagaimana cara aku manage orang, bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan banyak orang, itu hal yang paling sulit gitu kan dengan kondisi kita yang starter ini gitu. Nah, tapi untuk strateginya sih aku
nggak punya strategi yang benar-benar bisa dipakai sih. Jadi lebih ke mindset dan cara pikir aja. Yang seperti yang aku bilang tadi, teman-teman yang hadir di sini nggak harus sih. Aku menyarankan untuk mempunyai mindset bahwa orang-orang yang mendengarkanku bicara harus fokus dengan apa yang akan aku bicarakan, bukan bagaimana caraku membicarakannya gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi fokuslah pada substansinya gitu loh, bukan dengan bagaimana cara aku membicarakannya gitu sih, Mutia. Oke, keren banget. Aku kelihatan kan ya mukanya ya excited banget ya, kayak hah, kayak speechless gitu loh. Oke, ini sebenarnya mindset yang cukup sulit ya untuk ditanamkan di kita, karena jujur aku sendiri aja kadang masih suka untuk mikirin apa physically gitu yang ada di tubuh aku. Misalkan mungkin dari segi persiapan dan segala macamnya aku ngerasanya aku udah mateng, tapi mungkin ya kadang nih mungkin terjadi di cewek-cewek biasanya. Aduh, kayaknya alis gue nih kurang simetris nih, langsung insecure. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh. Padahal kan gak ada substansinya gitu kan ya. Kayak aduh, kayaknya eyeliner gue nih kurang geser ke kanan dikit deh gitu. Nah, hal-hal seperti itu, mindset seperti itu yang pada akhirnya kadang membuat kita tuh menjadi insecure dibuat sendiri. Yes, kayak gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa yang menjadi titik balik kalian pada akhirnya bisa untuk berdamai dengan diri sendiri kayak gitu? Mungkin kalau misalkan aku ini kan tipikal orang yang emang bener-bener ambis banget ya, kayak pokoknya gue tuh menuntut untuk bisa sempurna, bisa perfect dalam mengerjakan segala sesuatu hal kayak gitu. Jadi kadang aku akhir-akhir ini mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, kayak aku ajak ngomong kadang, terima kasih ya kaki, kamu sudah mau untuk diajak berjalan, terima kasih ya kepala, kayak gitu, kamu tuh udah mau diajak untuk berpikir seharian, terima kasih tangan gitu, kayak terima kasih hati, kayak gitu, kamu udah mau untuk mungkin menerima hal-hal yang memang menyakitkan untuk kamu, tapi kamu berusaha untuk menahan, seperti itu. Kalau misalkan kalian gimana cara untuk berdamai dengan diri sendirinya tuh gimana sampai punya mindset seperti itu? Oke. Pertama yang akan aku katakan adalah saya rasa kita sepakat bahwa setiap manusia memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi dengan kondisi starter ya saat ini itu tuh kayak memang sudah jalannya seperti ini gitu. Jadi dan sebelumnya juga aku sudah lakukan banyak sekali usaha untuk dalam tanda kutip ya mengobati ini, pergi ke psikiater, pergi ke psikolog. Itu hal itu sudah aku lakukan gitu, sudah aku lakukan dan hal itu tidak bisa memberikan kontribusi signifikan ke starterku. Jadi makin ke sini ya memang yang harus menerima itu ya diriku pribadi gitu loh. Mau nggak mau ya aku harus menerima itu sebagai salah satu keistimewaanku dibandingkan yang lain gitu. Jadi aku lebih memandangnya sekarang adalah keistimewaan itu. Karena lagi ngomongin soal topik ini ya. Jadi dulu pada saat aku terpuruk banget gitu ya. Saat aku terpuruk banget, aku sempat mikir gini, kayaknya lebih baik kalau aku bisu deh. Gitu. Jadi aku sempat mikir kayaknya lebih baik aku bisu aja. Soalnya kalau misalnya aku bisu, orang-orang lain tidak akan berekspektasi kepada aku gitu. Tapi di saat aku starter, di saat aku gagap, orang-orang akan berekspektasi bahwa di saat aku berbicara dan gagapku muncul, orang-orang pasti akan menertawainya gitu kan. Nah itu, jadi hal itu
merupakan salah satu titik terendah mungkin ya dari hidupku. Jadi aku sempat mikir bahwa kayaknya lebih baik aku bisu aja deh. Ya udah, kita nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Dan which is itu salah ya teman-teman. Jadi mindset itu aku seiring dengan berjalannya waktu ya aku rubah gitu, bahwa berpikir seperti itu tuh sangat-sangat salah, yang dimana kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan gitu untuk bisa berbicara saja, itu sudah syukur gitu loh, kayak gitu sih. Ya. Oke, wow, keren banget. Boleh dong lagi dong ini stiker tepuk tangannya, boleh ya teman-teman ya. Tuh sampai ditepuk tanganin sama Kak Dwiki. Kak Dwiki boleh Kak mungkin nge-unmute sebentar untuk suara tepuk tangan. Oke, nah tadi nih ngomongin soal bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Oke, setelah itu mengenal ISC ya. Bagaimana Kak? Aku mau nanya dulu deh, mumpung ada. Jangan peres ya, mentang-mentang ada Kak Dwiki-nya nggak boleh peres nih, nggak boleh peres. Mungkin Kak Dwiki boleh ya, out dulu ya, biar nggak peres nih. Oke, Karian, gimana setelah bertemu dengan komunitas stuttering yang memang sebuah wadah yang merangkul teman-teman yang memiliki keistimewaan seperti itu. Boleh dong Karian? Ya, kalau boleh cerita tuh kayaknya aku termasuk anggota yang lama deh. Jadi tahun 2017 akhir atau 2018 awal itu aku sudah masuk gitu di komunitas ini. Dan aku sangat bersyukur juga akhirnya aku bisa menemukan gitu ya teman-teman yang punya struggling yang sama gitu dalam hal starter ini. Jadi selama aku ikut di ISC ini sih sangat banyak yang bisa aku dapatkan sih, mulai dari pelatihannya gitu kan, mulai dari webinarnya yang memang khusus membahas soal starter gitu, yang juga menambah wawasanku, menambah relasiku juga. Aku bisa punya teman-teman yang lain di seluruh Indonesia gitu kan, yang punya struggling yang sama gitu sih. Dan menurutku sampai saat ini ISC secara konsisten gitu ya, secara konsisten terus-menerus di segala kekurangan yang ada gitu tetap berjuang untuk menyuarakan isu-isu starter ini. Itu aku sangat salut sih, salut banget. Oke. Bangga nggak nih Kak Dwiki nih testimoninya? Mantap. Langsung jadi vice president kayaknya nih Karian. Kak Andrea udah out aja. Oke. Tadi ya ngomongin tentang segala macam, terus juga gabung ke ISC. Kira-kira nih Kak, kalau misalkan aku ngomongin progres, seberapa besar sih progres yang sudah Kakak capai sampai saat ini? Mungkin kalau dari skala dulu ya Kak, skala 1 sampai 10, ada dianggap berapa nih Kak progresnya? Progresnya dalam hal apa dulu nih? Dalam hal kepercayaan diri, lalu juga mungkin self development, seperti itu. 1 sampai 10, di angka berapa nih? 1 sampai 10 ya? Mungkin di angka 7,5 deh. Oke, kenapa tuh? Bisa timbul angka 7,5 tuh kenapa? Karena memang sampai saat ini pun aku masih sering juga sering overthinking juga sampai saat ini gitu loh. Dan apalagi juga saat ini juga aku baru masuk di dunia kerja gitu kan, yang dimana juga ada berkecimpung di masalah hukum juga. Jadi hal itu yang bikin aku kayak kalau
kondisi aku seperti sekarang, apakah aku bisa survive lagi nih di dunia pekerjaan gitu. Jadi pikiran-pikiran seperti itu tuh masih sering menghantui gitu. Tapi ya kembali lagi, pikiran itu harus dikalahkan dengan mindset yang aku bilang tadi gitu loh. Setiap kali pikiran itu muncul, sebisa mungkin kita harus bisa mengalahkannya gitu. Keren banget. Jadi berarti lagi-lagi problemnya low overthinking. Ini mungkin PR ya, buat Kamanda ya, nanti bikin webinar mengenai bagaimana mengatasi overthinking. Tadi menyinggung ya. Nah, kita pembahasannya mulai bergeser nih. Tadi kan bagaimana masuk ke dunia perkuliahan. Lalu juga kita membahas mengenai bagaimana di dunia perkuliahan, seperti itu. Lalu juga aku mau menggeser nih. Tadi kakak nyinggung mengenai dunia kerja. Oke, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih ada rasa insecure untuk takut pas udah lulus gitu? Gue ini takut nggak bisa bersaing dengan satu Indonesia gitu. Karena kan kalau misalkan bekerja itu kan kita dicari dari yang baik, dipilih menjadi yang terbaik seperti itu. Ya. Nah, kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih kekhawatiran seperti itu saat itu? Ya, kalau dari aku pribadi, kekhawatiran itu pasti ada gitu. Yang notabene juga aku bukan lulus dari universitas yang wow banget gitu, enggak juga gitu kan. Nah, dan di sisi lain, di situasiku seperti sekarang dengan starterku ini, tentu saja aku sangat-sangat merasa khawatir untuk bisa bersaing gitu dengan lingkupnya seluruh Indonesia. Cuman puji Tuhan aku dalam rentang waktu berapa ya, aku tuh lulus tuh bulan 6. Aku lulus bulan 6 dan di bulan Februari aku bisa dapat kerjaan gitu di Jakarta. Gitu sih, Mutia. Oke, ini kayaknya bau-bau karyawan baru nih masih ada nih Kak di sini vibes-nya. Bau semangat bekerja. Budak korporat aku. Budak korporat ya, sudah menjadi budak korporat. Tinggal konten TikTok-nya aja ya. Iya. Oke, nah boleh dong Kak sharing waktu kata Alia, kongres Rian, kongres. Nah, Kak, aku mau nanya nih Kak, tadi kan menyinggung pengalaman kerja. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara Kakak untuk mencari sebuah pekerjaan, lalu juga dari segi interviewnya, seperti itu. Ada nggak sih kendala ketika Kakak memiliki keistimewaan seperti itu? Ya, jadi di tempat kerjaku yang sekarang itu aku di interview ada 2 kali. Yang pertama itu di bulan 12. Nah, itu langsung interview dengan direktur operasional dan HRD-nya. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut ya, jadi sekarang aku bekerja di Dana Pensiun Perkebunan. Dana Pensiun Perkebunan ini adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh BUMN, dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara, untuk mengurus dana pensiun karyawan dari BUMN tersebut. Jadi BUMN ini ada 14 cabang gitu ya, bisa dibilang, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi perusahaanku ini yang mengurus dana pensiunnya si karyawan ini gitu. Jadi di sini aku pada saat proses interview pertama itu memang aku sudah memberikan disclaimer ke si direkturnya bahwa aku ini mempunyai keistimewaan starter gitu. Aku ini gagap gitu. Aku bilang itu ke direkturnya. Nah, di momen itu direkturnya di luar ekspektasiku, dia malah bilang gini bahwa oke,
nggak apa-apa kok kalau kamu gagap. Coba mungkin bisa dilatih lebih santai lagi ngomongnya, lebih lebih rileks gitu-gitu. Jadi memang dari awal itu setiap aku interview pekerjaan pasti aku memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa aku ini adalah seorang yang starter gitu. Gitu, dan setelah itu dan dalam proses interviewnya pun gagapku juga sering muncul gitu. Cuman setelah aku bilang bahwa memang aku ini gagap ya, dari feel-ku mungkin lebih tenang aja gitu. Ya udah memang aku seperti ini gitu. Jadi mungkin kita harusnya tidak fokus dengan starternya kita ini, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita meningkatkan kapasitas diri kita di sisi-sisi yang lain gitu. Wow, keren banget. Oke, berarti ini ya, poinnya adalah mencoba untuk jujur. Yes. Yes, gitu. Karena jujur itu walaupun pahit ya teman-teman, sangat berimpact yang berdamai, perasaannya seperti itu. Oke, ketika masuk dunia kerja, bagaimana first impression juga masuk dunia kerja seperti itu? 1, 2, 3, 1 kata. Takut. Takut ya? Kenapa tuh? Emangnya kantor kerja kenapa, Kak? Boleh diceritain? Kok takut? Ya itu sebenarnya bukan dari sisi kantornya sih, tapi dari sisi pribadiku yang takut. Jadi kayak ya itu, takut dengan dalam tanda kutip lagi ya, takut starterku ini menghalangiku gitu loh di dalam pekerjaanku. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya memang untuk pikiran-pikiran seperti itu kayaknya memang terus akan menghantui sih. Tapi bagaimana kita bisa membalancekan aja dengan pikiran-pikiran yang lebih positif gitu. Oke, berarti tadi ya ada pemikiran-pemikiran takut, overthinking lagi ya Kak Rian ini. Iya, ya benar. Oke. Nah, ini menarik nih Kak. Tadi takut kalau misalkan starter dari Kak ini menghambat pekerjaan Kak Rian. Nah, pada nyatanya, realitanya menghambat nggak sih Kak? Iya, untuk sampai saat ini sih masih. Kak Rian bisa mengatasi. Ya, untuk sampai saat ini sih masih belum ada momennya ya. Masih belum ada momennya yang memang mengharuskan aku untuk presentasi atau segala macamnya. Tapi memang pada saat momen aku harus bicara dengan atasanku, ya gagapku muncul. Tapi ya karena memang dari awal juga aku sudah bilang memang aku seperti ini, ya udah gitu. Jadi ya dianggap hal yang biasa saja gitu. Kayak gitu sih, dan kita seharusnya harus bisa kayak dalam tanda kutip bodoh amat lah dengan pikiran orang gitu loh. Ya memang ya Rian ya memang seperti ini. Rian ya starter, ya udah gitu loh. Mau gimana? Jadi kita seharusnya fokus aja gitu ya. Fokus aja seperti yang aku bilang tadi untuk meningkatkan kualitas diri di sisi-sisi lain gitu. Jadi jangan buruk di dalam starter kita gitu. Oke, berarti fokus dengan kelebihan yang dimiliki oleh diri kita sendiri, teman-teman. Nah, tadi kan udah ngobrol panjang banget ya. Sekarang aku boleh deh buka sesi tanya jawab sama teman-teman. Yang mau nanya-nanya nih, kalau mungkin tadi aku belum kasih pertanyaan ke Karian dan terlintas di pemikiran teman-teman, boleh banget langsung di raise hand, langsung dipakai fitur raise hand-nya, dan teman-teman boleh langsung dibuka mic-nya, langsung nanya dengan Karian. Oke, boleh nih teman-teman raise hand.
Apakah ada yang ingin bertanya? Gak apa teman-teman, gak usah malu. Oke, Kak Alia, boleh Kak Alia? Silahkan. Oke, selamat malam semuanya sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi aku pengen nanya nih sama Rian. Jadi kan apa namanya, as a law student, yang at some point kayak menuntut kamu untuk lebih sering berbicara gitu kan ya. Dan pertanyaan aku, apakah jam terbang apa ya sebutannya, jam terbang berbicara kamu selama kuliah itu berkontribusi dalam mengimprove cara berbicara kamu gitu, kayak does it contribute to improve your speaking gitu kayak at some point. Kalau itu yang pertama. Kalau yang kedua, apa namanya, pengen tahu aja sih aku dari Rian sama Mutia juga, kayak sebenarnya kan kayak the biggest enemy itu adalah diri kita sendiri kan ya. Kayak musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kalau untuk kalian, gimana cara kalian tuh kayak bisa melawan diri sendiri gitu? Thank you. Oke, makasih Kak Alia. Wow, aku juga dapat pertanyaan loh Kak Rian, padahal aku nggak sharing apa-apa di sini. Aku nggak sharing Oke, mungkin Kak Rian boleh dulu nih dijawab nih, apakah Ya, jam terbang mempengaruhi ya, dari self development-nya Kak Rian? ya. Sangat-sangat mempengaruhi. Jadi seperti yang aku bilang tadi kan, di tahun 2017 itu aku sempat juara, dan tahun 2018 juga aku ikut lomba debat lagi dan juara pertama. Gitu. Jadi ya memang yang menjadi titik bangkitku itu adalah pada saat aku juara 3 pada tahun 2017 itu. Hal itulah yang mungkin sampai sekarang men-triggerku gitu. Men-triggerku untuk sampai sekarang untuk terus mengembangkan diri, untuk tidak terpuruk pada starterku, tapi aku fokus untuk meningkatkan kualitas diriku gitu. Dan di kuliah juga beberapa kali juga aku diminta untuk menjadi speaker di diskusi hukum gitu ya, dan itu Halo, untuk presentasi di halo. Ya, halo, mohon maaf sebentar ya. Diselesaikan dulu ya. Oke, boleh lanjut Kak Rian. dan hal itu menuntutku untuk mempresentasikan di depan dosen dan di depan banyak sekali mahasiswa yang tentunya juga kritis, yang tentunya juga cara bicaranya plus gitu kan. Ya itu yang hal-hal seperti itu memang yang men-triggerku untuk terus mengembangkan diriku gitu sih. Jadi memang pengalamanku sangat berharga untuk pengembangan diriku. Gitu sih. Oke, pertanyaan kedua tadi, musuh terbesar kan ada diri sendiri. Gimana cara kakak untuk menghadapi mungkin ya kayak tadi overthinking seperti itu. Gimana sih kak caranya? Biar aku nyontek aja nih jawaban dari kalian. Biar aku nyontek. Yang pertama kita harus bisa mendistract pikiran itu. Jadi di saat kita terlintas pikiran itu ya, sebisa mungkin kita melakukan hal-hal lain lah yang bikin kita rileks. Entah main game, atau apa gitu yang bisa untuk sementara mendistract itu. Soalnya kalau kita apalagi dengan pribadi yang overthinking, semakin kita memikirkan bahwa diri kita adalah musuh kita, ya kita nggak bakal pernah habis untuk memikirkannya gitu. Jadi ya setiap kali kita mikir, aduh gimana, ya udah itu bakal awet banget gitu loh. Jadi juga pikiran kita capek gitu, terus fisik kita juga pasti ikutan drop. Jadi menurutku harus bisa mencari cara untuk mendistract itu gitu. Mendistract itu dan juga sambil
berdoa juga dan saling sharing-sharing juga mungkin dengan teman-teman dekat yang memang mengerti bagaimana situasi dan kondisi kita pada saat itu gitu. Oke, kalau aku sih kurang lebih sama ya Kak ya, sama dengan Jabar Karyan nyontek ceritanya Kak. Nyontek ceritanya. Tapi mungkin karena aku lebih perempuan, cilah, karena aku lebih perempuan, senjatanya adalah menangis. Betul. Dan menangis itu bukan suatu hal yang buruk gitu. Halo Mutia? Iya, kita nggak salah kok nangis, iya nggak? Bukan sebuah kesalahan seperti itu. Ya, kedengaran suara aku? Sudah kedengaran. Oke, di ghosting sinyal lagi guys. Emang ya, nggak cowok, nggak sinyal nge-ghosting terus. Heran, tadi lagi bahas-bahas nangis, kayaknya masalah ghosting tadi itu, apa namanya, sensitif. Jadi mulai muncul lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh raise hand. Ada yang bertanya lagi? Boleh banget langsung di raise hand dan langsung berbicara. Ini juga nih Kak Ali bilang, berarti cara berbicara kamu tuh lebih baik dari sebelum masuk kuliah kan ya? Iya nggak Kak? Iya sebenarnya. Dan salah satu momen yang paling aku ingat itu pada saat aku kelas 5 SD apa kelas 6 gitu. Jadi aku di telepon itu gagapku parah banget, parah separah-parahnya. Jadi dan itu aku sedang nelpon temenku gitu. Itu aku mau ngomong kamu lagi di mana aja itu lama banget gitu. Jadi dan besoknya ya biasalah kayak ya di ejek-ejek, ya dijadiin bahan lelucon ya kayak gitu-gitu sih. Tapi sekarang hal itu kalau aku review lagi ya udahlah, kayak aku ketawa aja sekarang. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Kalau nggak nanya, aku yang nanya nih ya. Kayak dosen dong aku. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang bertanya ya. Murid-murid sekalian. Oke, boleh deh aku mau manggil Kak Dwiki nih. Halo Kak Dwiki. Boleh dong bergabung dengan kita. Halo. Wah, kayaknya sinyal nih. Apakah terdengar? Kayaknya belum connect deh. Oke, terdengar nih sekarang. Nah, karena nggak ada yang nanya nih, Kak. Aku pengen nanya deh jadinya. Jadi Kak Dwiki deh yang kena. Jadi Kak sebelum aku bertanya, Kak Dwiki, boleh dong mungkin mau melontarkan pertanyaan? Tuh, itu dia mau nanya tuh Wiwin tuh. Alhamdulillah ya, terselamatkan oleh Kak Wiwin. Makasih loh. Habis ini langsung thanks to Kak Wiwin ya. Oke, aku mau nanya nih. Aku mau nanya dong. Oh iya, sebelumnya salam kenal ya Kak Rian. Mau tanya dong bagaimana support dari keluarga atas segala pencapaian kakak walaupun kakak punya keistimewaan. Boleh banget Kak Rian dijawab. Oke, support dari keluarga memang sebelumnya juga yang seperti yang aku bilang dari awal, sempat aku ke psikiater, ke psikolog gitu. Dan itu memang dari keluarga juga sangat support gitu loh. Jadi memang juga dari aku pribadi sih ya, kalau melihat dari lingkungan keluarga, kadang-kadang memang sering kayak dibilangin kayak kalau ngomong itu pelan-pelan aja gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah pelan-pelannya gitu kan. Jadi ya emang cara ngomongku seperti ini. Ya mau gimana dong, kalau mau
pelan-pelan pun ya masih tetap akan gagap juga gitu. Tapi aku juga bersyukur dari keluarga juga mau dalam tanda kutip lagi mengobati gitu ya, tanda kutip, untuk ke psikiater untuk diberikan saran ini harusnya seperti apa, ini harusnya seperti apa gitu. Jadi cukup support sih kalau dari keluargaku, dan melihat prestasiku juga ya mereka istilahnya terkaget-kaget lah mungkin juga yang ngidap starter ini kok bisa menang lomba debat. Itu kan dua hal yang sebenarnya sangat bertentangan gitu kan, starter, debat. Itu kayak dua kata yang sangat-sangat bertolak belakang gitu. Tapi dari aku pribadi mampu untuk menyatukan itu, dan memang kita yang harus mematahkan keterbatasan kita sendiri gitu loh. Break your limits lah gitu loh. Oke, wow, keren banget Kak Rian untuk jawabannya. Nah, tapi nih ya Kak Rian, wow, kata Kak Mimin luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya, teman-teman ya. Kasih fitur tepuk tangan lagi ya, teman-teman, untuk Kak Rian ini. Oke, Kak Amanda udah, Kak Alia udah, Kak siapa nih? Kak Windy sudah, Kak Raffi sudah. Wow, keren banget. Aku juga deh Kak, mau. Bentar ya, aku pencet dulu. Oke, Kak Rian, sebelum menutup perjumpaan kita nih pada malam hari ini, karena mungkin sudah larut malam ya teman-teman, sekalian mau istirahat dan segala macamnya, aku mau nanya deh, Kak Rian, setelah nanti, ini mungkin rada deep ya, tapi nggak apa-apa, 5 tahun ke depan, aku akan mengenal Karian seperti Karian yang kayak gimana? Sudah menjadi Karian yang seperti apa 5 tahun ke depan? Oke. 5 tahun ke depan berarti umurku 27. Ya. Mohon maaf, jangan sebut umur ya. Mutia akan mengenalku sebagai pribadi yang sudah lulus dengan dirinya sendiri, yang sudah menerima segala kekurangan dan kelebihan dalam diriku, dan sudah dalam tahap di mana aku mampu menginspirasi bagi teman-teman yang punya struggling yang sama, dan aku juga mau membantu mereka untuk menemukan mimpinya masing-masing gitu. Jadi untuk 5 tahun ke depan aku ingin secara garis besar ingin bermanfaat bagi banyak orang, khusus bagi teman-teman di Indonesian Starter gitu ya, yang punya struggling yang sama. Aku ingin banyak berkontribusi gitu loh. Baik itu di dalam hal apapun lah nanti yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Oke. Wow. Berarti kalau misalkan 5 tahun ke depan lagi menjalani proses, boleh ya diminta rekaman recordnya ini ke Kak Alamanda ya. Siap dong. Dan kalau 5 tahun ke depan masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri, mohon maaf saya bertanya 5 tahun ngapain aja ya, boleh. Ya. Oke, pesan-pesan untuk teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Iya, pesan-pesannya yang pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan sharingku, mendengarkan sharing pengalamanku, pengalaman starterku. Semoga dengan teman-teman mendengarkan pengalamanku hidup selama 22 tahun ini, ada sisi-sisi yang bisa teman-teman dapatkan untuk men-trigger diri teman-teman lagi untuk bisa mengembangkan diri, untuk tidak fokus ke starter yang kita punya, tapi fokuslah dengan segala sesuatu yang mungkin karena kita terlalu fokus dengan starter kita, hal-hal lain ini jadi nggak kelihatan gitu loh. Jadi hari kita sama-sama
berjuang gitu untuk menerima segala hal yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan tugas kita adalah untuk mengembangkannya dan bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu sih. Baik, kalau begitu, wow, keren banget kalian. Terima kasih untuk kalian sudah mau sharing pengalamannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan semoga teman-teman yang hadir bisa langsung terinspirasi dari ceritanya kalian. Bahwasannya teman-teman harus bisa untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan pernah overthinking juga ya. Jangan pernah overthinking juga ya, Bun. Kalau misalkan memang ada waktu-waktu di overthinking, coba untuk mendistract dengan hal-hal yang jauh lebih positif. Karena mungkin teman-teman memiliki kekurangan, tetapi tidak memungkinkan teman-teman juga tidak memungkiri kalau misalkan teman-teman memiliki kelebihan di sisi yang lain. Benar banget. Karena nobody's perfect, teman-teman, nggak apa-apa. Kayak mungkin aku juga tidak seberuntung kalian mungkin bisa langsung lulus fresh graduate. Ini amin, fresh graduate langsung kerja ya. Tapi maksudnya tidak semua teman-teman memiliki kesempatan yang sama dengan kalian seperti itu. Jadi jangan sedih, pokoknya jangan sedih, terus juga jangan pernah insecure karena kita punya satu kekurangan, padahal teman-teman masih punya banyak banget kelebihan yang ada di diri teman-teman. Baik, kalau itu makasih banget kalian sudah Makasih banyak semuanya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim event yang sudah mengadakan sharing session Impossible to Impossible, bagaimana hal yang impossible menjadi possible untuk dilakukan. Kalau begitu, saya Mutia Zahra pamit undur diri. Mohon maaf dari salah kata. Mau foto dulu nggak nih? Mohon maaf sebelumnya, saya lupa nih. Boleh. Di banyak kameranya dibuka. Oke. Kak Dwiki boleh ya? Di screenshot atau siapa nih yang mau nge-screenshot? Kak Manda boleh Kak Manda? Ya, siap-siap bentar ya. Aku screenshotnya. Okay. Ini cuma mau berempat aja yang keluar kameranya, atau? Oh, teman-teman boleh ya langsung di on cam kameranya, kita bergaya dulu. Yes. Oke. Kalau udah siap bilang ya. Oke, sudah siap ya teman-teman semuanya, sudah on cam nih Kak. Oke, wah ada cantik-cantik, ganteng-ganteng, Masya Allah. Oke, Kak Wanda sampai senyum ya. Ya Allah, mohon maaf ya. Oke ya, satu. Saya hitung ya. 1, 3. Lagi Kak, kalau nggak 3 kali nggak afdol, karena tadi ngitungnya 3 kali. Bentar. Aku save dulu ya. Oke. Oke, mau lagi ya. Sekarang tampilkan wajah yang paling ceria, teman-teman. Oke ya, 1, 2. Oke, sip. Oke, terima kasih Kak Manda sudah Semuanya. sharing session pada malam hari ini. Kalau begitu terima kasih untuk Kak Manda sudah mengadakan sharing session pada malam hari ini. Terima kasih kalian sudah mau sharing, menginspirasi teman-teman semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada sharing session malam hari ini. Kalau begitu saya Mutia Zahra pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan selamat malam. Dah teman-teman semuanya. Bye. Bye. Terima kasih.